Bapak, terima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang baru yang kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kehidupan yang baru, sehingga kami pagi hari ini berkumpul untuk mencari wajah-Mu, dan kami ingin terus bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin dimurnikan, sehingga kami semakin hari semakin menyerupai dengan Kristus. Ajar kami dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan hamba sampaikan. Biarlah sharing ini Tuhan bukan menjadi suatu kebolehan kami atau kuat gagah kami, tapi boleh menjadi suatu teladan bagi kami. Berkati setiap alat-alat yang kami pakai, fasilitas yang kami gunakan, Tuhan kuduskan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan Tuhan, kuduskan kami dalam hikmat-Mu, berikan kami hati sebagai seorang hamba, pendengaran sebagai seorang murid, sehingga kami terus bertekun di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Kau Allah yang hidup, Kau Bapa yang kekal, haleluya, amin. Haleluya. Ya, pagi hari ini kita kembali dalam Valley of Refining, lembah pemurnian, yang subtemanya hari ini adalah pemurnian iman. Ya, boleh di next Kak. 1 Petrus 1 ayat 7 masih tetap di sini kita firman Tuhannya, ya. Dalam satu minggu kita bahas terus. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita yang tergabung di dalam KJP pagi hari ini, Tuhan izinkan ujian dalam hidup kita supaya hidup kita berkualitas. Yang setuju katakan amin atau berikan reaksimu. Pak, Bu, dalam satu minggu kita sudah membahas di mana Tuhan izinkan ujian-ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita agar hidup kita bisa berkualitas. Kenapa hidup kita harus berkualitas? Karena Yesus itu adalah pribadi yang berkualitas. Makanya pagi hari ini kita terus diajarkan untuk kita berjalan dalam lembah pemurnian dengan penuh ketekunan dan ketaatan, dengan tidak bersungut-sungut, supaya kita pada akhirnya nanti saat Tuhan datang menjemput kita, kita mendapatkan puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Disitulah goal daripada kita untuk kita melalui proses perjalanan iman yang kita alami. Dalam Kingdom Encounter kemarin ada 3 hamba Tuhan yang menyampaikan sharing di mana dilihat dari sisi dunia yaitu sisi bisnis, satu dari sisi worshiper dari seorang penyembah, dan yang satu dari sisi keluarga. Itu kolaborasi yang sangat baik ya Bapak Ibu. Di counter kemarin saya sangat diberkati karena di mana kita diajarkan kita diuji itu bukan hanya sebatas karena iman saja, tetapi kita diuji bukan sebatas iman kerohanian kita saja menghadapi tantangan-tantangan rohani, tapi juga diuji menghadapi tantangan-tantangan dunia, di mana kita juga bergerak di dalam dunia ini, kita masih hidup di dunia ini, kita juga diuji di situ. Nah, pada saat proses kita menjalani ujian itu, apapun yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi saat ini, yang keadaannya tidak semakin baik, Bapak Ibu, Indonesia sedang dilanda resesi, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, krisis moneter yang dibungkus kain sutra istilahnya ya, yang tidak kelihatan tapi betapa rontoknya yang di dalam yang kita nggak tahu. Bahkan kalau nanti sampai bulan depan disahkan atau dinyatakan kita bisa work from anywhere, artinya itu tidak semakin baik Bapak Ibu. Dan bersiap-siap di mana pengusaha-pengusaha, para pembisnis perusahaan itu juga nggak ada yang mau rugi. Mereka juga pasti akan memperhitungkan bisa kita bekerja dari mana saja. Artinya bakal ada pemangkasan-pemangkasan pendapatan, pemotongan-pemotongan upah yang akhirnya berdampak kepada semakin kecilnya pendapatan kita atau semakin berkurangnya pendapatan kita. Di saat semakin berkurang pendapatan kita, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita? Apakah kita tetap bergantung kepada gaji kita atau kita mau berbalik hari ini? Kita bergantung kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Mengapa iman harus dimurnikan? Yang pertama, agar kita tahan uji. Saya kutip dari seorang hamba Tuhan yang bernama David Roper.
pernah berkata, pencobaan kita saat ini, betapapun pedihnya, itu sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan ujian sama kita, Tuhan tidak serta-merta memberikan ujian itu dengan sembarangan atau dengan suka-sukanya Tuhan. Enggak. Tetapi Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah lebih tahu lebih dulu batas mana, ketahanan mana, kapasitas kita sampai di mana menahan satu ujian itu Tuhan sudah tahu. Maka firman katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya sekalipun saat menyampaikan ini Bapak itu terrefleksi kepada diri saya sendiri. Mengatakan pencobaan-pencobaan itu adalah hal yang biasa. Saya juga kadang-kadang bertanya, Tuhan pencobaan yang biasa. Tapi hari ini saya menghadapi pencobaan itu luar biasa Tuhan. Tapi apakah yang luar biasa ini akan bisa menjadi yang biasa? Nah ini yang harus kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetap taat di dalam Tuhan. Ilustrasinya seperti seorang pemurni yang duduk di samping tungku, yang menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan. Bapak Ibu, seorang pemurni itu dia dengan sabar, dia duduk di samping tungku sambil dia memproses. Demikianlah Tuhan. Ketahuilah dengan benar, saat kita diproses Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap mengawasi kita dan Dia terus ada di samping kita. Jadi jangan seringkali kita mengatakan gini, Tuhan, di mana kau Tuhan? Hari ini aku sedang sulit, hari ini aku sedang menghadapi pergumulan. Tapi Tuhan mau katakan, anakku yang kukasihi, aku memberikan pergumulan itu, aku mengawasi engkau. Saya kutip lagi dari pernyataan Kak Ica dan Bang Gideon pada saat worship night di Jubeleza. Mereka katakan begini, jangan-jangan Tuhan sedang memakai kita untuk kita di-display, untuk kita menjadi representatifnya Tuhan. Hari ini kita diberikan ujian karena Tuhan tahu kita mampu, sehingga kita menjadi pilot projectnya Tuhan. Ini loh, orang yang aku pilih, seperti Tuhan memilih Ayub, dan hari ini kita menghadapi ujian, demikian pula lah Tuhan memilih kita sebagai pilot projectnya Dia, sebagai orang yang Dia mau display kepada banyak orang, bahwasanya anakku yang kukasihi, sekalipun dia mengalami ujian, dia tidak goyah, dia tidak takut, dia tetap taat, dia tetap tekun, dan dia tidak mudah goyah imannya. Hari ini Bapak Ibu, yuk kita belajar sama-sama. Sekalipun saya menyampaikan firman ini, sambil saya sepertinya berada di depan sebuah cermin dan saya berkaca pada cermin itu sendiri. Karena hari-hari ini begitu berat yang saya alami dalam proses pergumulan, baik di dalam pekerjaan saya, di dalam bisnis yang begitu luar biasa menghadapinya. Saya tidak tahu, ibarat ini sekarang kondisinya bagai telur di ujung tanduk yang di bawahnya batu-batu, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau telur itu di ujung tanduk, kalau jatuhnya dia di ujung tanduk, tapi di bawahnya kolam renang, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Dia jatuh, telurnya masih bisa ngambang-ngambang gitu ya. Atau jatuh, tanduknya ada di ujung lumpur, ya telurnya masih nggak kenapa-napa juga. Tetapi ini kondisinya Bapak Ibu bagaikan telur di ujung tanduk yang di bawahnya bebatuan. Jadi kalau jatuh pastilah ambiar ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi hari ini saya juga mau belajar sekalipun ini menjadi hal yang menakutkan buat saya. Seperti tadi kutipan dari Kak Ica pada saat penyampaiannya di worship, dia bilang ini, jangan kira Tuhan itu juga nggak deg-degan untuk memilih kita sebagai alatnya Dia atau sebagai pilot projectnya Dia. Tuhan itu juga deg-degan. Tuhan itu juga mengawasi, makanya pada saat Tuhan memilih kita, dia nggak tinggalin kita, Bapak Ibu. Dia pantau kita. Kalau bahasanya dia tandem kita. Dia awasi kita. Anakku ini mampu nggak? Anak ini pasti mampu karena kita pilihan Tuhan. Kalau dunia mengatakan ini orang mampu nggak? Tapi kalau Tuhan katakan dia pasti mampu. Kenapa? Karena aku bersama-sama dengan dia. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita harus dimurnikan agar iman kita tahan uji. Iman kita tidak iman yang mudah berpindah, berpindah yang mudah bergoyah. Ya. Kemarin salah satu disampaikan oleh hambanya gembala dari Sera, Pak Agus menyampaikan ini. Jalani aja proses itu, jangan berpindah-pindah.
Karena kalau kita berpindah-pindah, maka prosesnya itu akan mengalami pengulangan. Di mana tempat yang baru kita pindah, di situ akan terjadi lagi proses pengulangannya, repetisinya lagi. Jadi lebih baik bertahan pada satu titik, bertahan pada satu tempat, kita mengalami proses itu, jalani sampai akhir, dan kita akan keluar menjadi pemenang. Pak, Bu, perkataan itu memberkati buat saya. Setia sampai akhir. Hari ini, yuk kita sebagai jemaat Kristus, secara khusus saya menyampaikan. Jadilah jemaat yang setia. Jangan jadi jemaat Kristen GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Hari ini nggak cocok dengan A, nggak cocok dengan gembalanya, lalu pindah cari gereja lain. Nggak cocok dengan pengerjanya, pindah cari gereja lain ya. Bapak Ibu, semua gereja sama-sama punya masalah. Percayalah, sebesar apapun gereja itu pasti punya masalah. Sekecil apapun gereja itu pun pasti punya masalah. Hari ini jangan lari dari masalah, hadapi permasalahan itu supaya kita tough, supaya kita kuat, supaya kita tahan uji. Ya, yuk jalani, nikmati, enjoy. Iman diuji apakah bergantung pada hasil atau pada kesetiaan Tuhan. Di lembah pemurnian doa tidak selalu dijawab. Janji tidak selalu langsung terlihat. Di situ iman disempurnakan. Apakah kita tetap percaya ketika hasil belum datang? Bapak Ibu, banyak dari doa-doa saya secara pribadi kadang berdoa begini, Tuhan, rasanya pengen begitu doa, amin, mujizat terjadi Bapak Ibu. Tapi yang saya seringkali hadapi, saya berdoa, mujizat tidak terjadi. Dan seringkali saya dalam pengalaman pelayanan saya, Bapak Ibu, saya pernah hampir frustasi di mana saya kalau berdoa untuk orang sembuh dalam orang-orang yang sakit, Bapak Ibu, contoh 10 orang sakit saya sembuh, 8 mati, Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang saya pernah frustasi gitu ya, gimana Tuhan berdoa kok nggak dijawab Tuhan gitu ya. 10 orang sakit, saya doain 10, 8 mati, 2 yang sembuh gitu ya. Saya pernah mengalami proses ini Bapak Ibu. Tapi saya kira tanya Tuhan, Tuhan apa masa iya sih saya berdoa buat orang sembuh, sembuh enggak, mati ya gitu. Tapi ternyata saya dapat jawaban Tuhan. Kehendakku bukanlah kehendakmu. Dan saya pada saat proses berdoa, ya saya doakan saja ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang sakit jangan minta doain saya ya. Karena saya sudah sampaikan di awal ya. 10 yang saya doakan, 8 yang check out. Tinggal 2 yang masih bertahan. Tapi artinya Bapak Ibu bukan itu fokusnya. Saya menyampaikan gini, ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, jangan kecewa. Pasti dijawab Tuhan. Cuman dengan waktunya dan caranya Tuhan. Seringkali kita berdoa, kita paksa Tuhan jawab sesuai dengan caranya kita dan maunya kita. Hari ini iman kita diproses. Gimana caranya kita terus bertahan, setia sama Tuhan, sekalipun permintaan kita belum dijawab Tuhan. Sekalipun permohonan doa kita belum dijawab Tuhan. Kalau dulu saya selalu berpikir gini, kalau pelayanan itu pasti diberkati Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti sediakan. Itu perkataan yang memotivasi bagi seorang pelayan Tuhan. Tetapi pada saat saya terjun dalam pelayanan Tuhan, dalam pengembalaan, ternyata tidak seindah apa yang dikatakan, tidak seindah apa yang dibayangkan. Kenapa Bapak Ibu? Lembah itu juga tidak semata-mata indah-indah aja Bapak Ibu. Kalau lembahnya bagus nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Tapi kalau lembahnya itu gelap, lembahnya itu apa namanya penuh dengan bebatuan, ya mengerikan juga ya Bapak Ibu ya. Artinya dalam proses saya berjalan, dulu saya berpikir kalau dulu kami ngambil keputusan melayani Tuhan, pasti Tuhan berkati. Istri saya resign dari pekerjaannya dengan excitingnya dia mau melayani Tuhan. Dia bilang, Tuhan pasti pelihara apa? Burung pipit di udara dia pelihara, bunga bakung dia hiasi. Amin. Tapi pada saat proses berjalannya itu, disitulah terjadi pemurnian itu. Masihkah kau tetap bergantung padaku atau kau mau berbalik kepada dunia? Tapi Bapak Ibu saya mau sampaikan, pada saat kami menjalani proses-proses itu, di mana sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan, sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, tidak tahu meminta pertolongan kemana, bahkan ke ATM pun ATM minta maaf, maaf saldo Anda nggak cukup, kami nggak tahu mau lari kemana, dan akhirnya kami ketemu Tuhan di lembah itu.
Di saat itulah kami mendapatkan pertolongan. Yuk hari ini kita belajar tetap bertahan, tetap setia pada Tuhan. Yang kedua, kenapa iman itu harus diuji? Agar kita selamat. Tuhan mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Bila keyakinan kita bertahan melewati ujian itu, kita akan menikmati hormat, pujian, dan kemuliaan ketika Yesus menyatakan diri pada hari kedatangannya. Taruhlah harapanmu sepenuhnya pada Allah, pada Bapa, yang akan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita ketika Kristus menyatakan dirinya. Yuk hari ini, jangan berharap pada dunia. Dunia semakin hari semakin hancur, Bapak Ibu. Sudah jelas tanda-tanda di depan mata kita. Kita nggak tahu bagaimana dengan keadaan dunia saat ini, dengan krisis saat ini, dengan bisnis saat ini. Dulu kata investasi emas, kata berbondong-bondong orang investasi emas. Seketika one day emas emas itu langsung bisa drop dan orang banyak stres lagi. Artinya tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa menjanjikan. Hari ini kita belajar menggantungkan harapan kita sepenuhnya pada Allah. Yuk, lewat doa, lewat KJP, kita bangkitkan kembali. Kita ingatkan lagi teman-teman kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita, pemahaman kita. Hari ini kita bersandar kepada Tuhan. Kembalikan, yuk kita ajak lagi teman-teman di KJP. Saya setiap pagi tetap sharing di grup Jemaat Teluk Naga. Walaupun mungkin ada yang melihat atau tidak melihat, ada yang mengacuhkan atau bahkan mungkin diabaikan, buat saya nggak pusing, yang penting saya terus setia menyebarkan ini. Supaya mereka kembali berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan daging. Pada saat itulah kita diproses Tuhan. Mau nggak kita terus bergantung sama Tuhan? Mau nggak kita terus percaya sama Tuhan? Yuk Bapak Ibu, apapun pergumulan kita hari ini, teruslah belajar. Bagaimana caranya menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan? Yang pertama, berjaga-jagalah dan kuasailah diri kita masing-masing. Bapak Ibu, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, berjaga-jagalah, kuasailah diri kita. Karena seringkali kita jatuh dalam proses ujian itu karena kita nggak berjaga-jaga. Karena kita nggak bisa menguasai diri kita, nggak bisa menguasai keinginan kita, nggak bisa menguasai kemauan kita. Akhirnya kita jatuh. Yuk hari ini kita terus bertahan di dalam kebenaran firman. Hari ini kita belajar mengelola keuangan kita dengan baik. Belajar bijak mengatur keuangan kita. Jangan mengikuti apa yang menjadi keinginan, bukan kebutuhan. Tapi hari ini belajarlah mengikuti apa yang menjadi kebutuhan dengan menyampingkan apa yang menjadi keinginan. Kami belajar untuk hari ini lebih bijak lagi karena nggak tahu kondisi ke depan seperti apa. Hari ini gunakan keuangan kita, perbendaharaan kita dengan bijak. Yuk hari ini nggak usah penting-penting dengan show off, fashion dan segala macam. Walaupun itu perlu, tetapi kita belajar supaya kita bisa selamat. Selamat bukan bicara hanya sampai selamat pada akhir kita masuk dalam keselamatan yang kekal. Selamat juga bicara pada saat proses terjadi di dunia ini, kita juga bisa selamat melewatinya. Kalau dalam keadaan krisis, kita juga bisa tetap selamat menjalaninya. Yuk, hari ini Tuhan selalu ada di samping kita. Dia tetap ada menjaga kita. Yang terpenting buat kita, mau nggak kita tetap berjaga-jaga? Dan yang kedua, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kemarin Pak Abun sampaikan, eh, tidak ada istilah kompromi dengan dosa, no negotiation with sin. Yuk kita belajar hidup kudus. Sekalipun mungkin dunia menawarkan sesuatu yang jahat untuk sebuah keuntungan yang mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, ya. Tapi hari ini kita belajar untuk hidup kudus. Kalau Pak Abun bilang kemarin, dalam dunia bisnis itu yang terpenting adalah cuan, ya. Kalau orang Hokian bilang bocuan, bocia gitu ya. Nggak ada cuan, nggak ada makanan gitu ya.
Nah, kalau orang Medan bilang bocuan, bocia, bocengli, gitu ya. Tapi hari ini saya mau sampaikan gini, Bapak Ibu, kita akan terus mendapatkan keuntungan kalau hidup kita melekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kejarlah itu, tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekalipun dunia mengajarkan kita untuk berbuat curang, kita bisa berbuat curang. Sekalipun mungkin ada kesempatan-kesempatan untuk kita bisa berbuat curang. Hari ini teruslah bertahan di dalam kekudusan. Yang ketiga, menjadi dewasa rohani. Ini foto saya sebelum waktu saat salah makan ya Bapak Ibu ya. Tapi pada saat itu saya salah makan jadinya sekarang seperti kayak gini ya. Menjadi dewasa rohani. Kedewasaan rohani bagian dari proses pertumbuhan iman yang membuat seseorang semakin menyerupai Kristus. Herman Bavinck menjelaskan seperti ini Bapak Ibu. Kedewasaan rohani adalah keadaan di mana seseorang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran Allah dan hidup dalam ketaatan dan ketekunan kepadanya. Yuk hari ini belajar taat lewat hal yang paling sederhana, taat dalam doa pagi, taat dalam KJP, bertekun di dalam firman ya. Hari ini bertekun, kita taat jalaninya. Nah, kemarin saya ingatkan semua, yuk kita ikut yang bisa ikut e-counter, impartasinya luar biasa. Yang bisa ikut worship night di Beleza, ayo hadir dalam worship night. Kita puji dan menyembah Tuhan. Jangan kita sibuk dengan keadaan kita sendiri, semua kita kerja, semua kita punya kesibukan. Manage your time, atur waktumu, cari Tuhan, utamakan Tuhan, Bapak Ibu. Hari-hari ini secara tadi saya sudah sampaikan, bisnis nggak tahu ke depan mau bagaimana, Bapak Ibu. Lewat bulan Maret ini masuk bulan April aja, nggak tahu bagaimana. Ya itu tadi saya sampaikan, kalau sampai dinyatakan, disahkan, work from anywhere. Ya, saya nggak ngerti lagi ya Bapak Ibu, bagaimana keadaan di dunia ini. Mau nyampaikan aja takut Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau katakan, yuk bertahan dalam proses ujian ini. Gimana caranya bertahan? Balik, cari Yesus, peluk kaki Yesus, peluk Yesus gimana caranya? Hampiri Yesus, nggak usah kemana-mana. Nggak usah ke tempat lain, nggak usah mau istilahnya, wah ini bisa menjanjikan, bisnis ini menjanjikan. Ya kemarin Pak Abun sampaikan, hari ini dia sedang membangun 4 bisnis, tapi dia mau katakan gini, itu bukan menjadi yang utama. Bisnis yang terutama sama saya adalah membangun kerajaan Allah, Kingdom of God. Yuk hari ini bangun kerajaan Allah di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, sehingga kita dan keluarga kita bertumbuh bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran Allah, sehingga kita dan seisi rumah kita semuanya diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan dalam segala pergumulan kita. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yuk hari ini, sekalipun proses itu terjadi, belajarlah dewasa rohani. Jangan karena bersentuhan, bersinggungan, lalu dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit nggak mau pelayanan. Jujur Bapak Ibu, kalau saya diizinkan, kalau ada orang yang selalu beralasan gini, Pak, saya mundur dulu ya dari pelayanan. Aduh, rasanya sedih banget Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang secara manusia kalau kalau boleh gini, nih orang nggak tahu ditolong ya. Udah ditolong Tuhan, sudah dipelihara Tuhan, hanya untuk melayani Tuhan, masih pakai kata, Pak, saya mau mundur dulu ya dari pelayanan. Oh God. Tapi hari ini saya mau kembali ingatkan, ayo kembali. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Layani Tuhan dengan all out. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Tubuh dan darahnya dia korbankan buat kita. Nyawanya dia korbankan buat kita. Masa sih kita nggak sampai mati aja? Kita nggak mau berkorban buat Tuhan. Nggak mau capek buat Tuhan.
nggak mau letih lesu buat Tuhan. Hari ini, yuk kembali. Tuhan terlalu sayang sama kita. Tuhan terlalu mencintai kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Ya, kita masuk dalam sharing, Bapak Ibu, bagaimana proses pemurnian apa yang pernah Anda alami dan bagaimana solusinya. Kita boleh saling berbagi. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bila hamba telah menyampaikan apa yang Tuhan telah taruh dalam hatiku, dalam hikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku Bapa, biarlah semua itu boleh kami praktekkan, kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga dan berjemaat. Ajar kami untuk tetap setia sekalipun dalam masa-masa yang sukar. Ajar kami tetap tegar sekalipun di masa-masa yang susah. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan selalu ada bagi kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terus berkati pelayanan KJP di Beleza, biar semua kami boleh ambil bagian dalam pelayanan, kami boleh membawa jiwa-jiwa kembali dalam pelayanan ini, Bapa. Terpuji termulialah Kau Allah yang hidup, Kau Bapa yang kekal, haleluya, amin.